Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam penyampaian materi ini. Kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi terkait lingkungan dan peran sumber daya manusia, yaitu materi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Ika Korika Swasti. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 MSDMK dengan anggota yang pertama. Saya Muhammad Rafi Bala, NPM 004. Saya Afrika Kotnada, NPM 003. Saya Agung Pambudi, NPM 005. Saya Junita Pramitasari, NPM 006. Saya Amafiska Zakiatun Miskia, NPM 008. Saya Johnson Sitohang, NPM dengan 020. Saya Luvita Stenovi, NPM 021. Saya Vanessa Sabatimi, NPM 025. Berikut ini kami sampaikan terkait submateri yang akan kita pelajari dalam presentasi kali ini. Yang pertama, lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Yang kedua, undang-undang ketenagakerjaan. Yang ketiga, peran strategi manajemen sumber daya manusia pada organisasi. Dan yang terakhir, keberagaman tenaga kerja. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Johnson, dipersilahkan. Baik, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Di sini ada lingkungan eksternal. Seperti yang kita tahu, bahwa lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang berada di luar, yang mampu mempengaruhi jalannya suatu organisasi atau perusahaan. Next. Elemen-elemen yang mempengaruhi jalannya organisasi. Yang pertama itu ada masyarakat. Masyarakat sangat mempengaruhi jalannya organisasi atau perusahaan. Karena masyarakatlah yang menjadi konsumen dari produk yang kita hasilkan. Elemen yang berikutnya itu ada teknologi. Nah, di sini teknologi sangat berperan aktif dalam menghasilkan produk kita. Nah, jadi kita harus cekatan dalam melihat kemajuan teknologi agar produk yang kita hasilkan itu mampu berdaya saing dan tidak ketinggalan teknologi. Ekonomi memiliki peran sangat penting karena ketika pendapatan produk yang kita jual akan kurang dibeli oleh masyarakat. Nah, di situ kita juga harus ekonomi masyarakat. Yang berikutnya itu ada kebijakan dan peraturan. Nah, di sini kebijakan dan peraturan kita peroleh dari pemerintah. Nah, di sini kita dalam menjalankan organisasi dan perusahaan kita juga harus memperhatikan kebijakan dan peraturan yang diberikan pemerintah agar perusahaan atau organisasi kita itu dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya itu ada politik. Nah, di sini politik kita harus tahu situasi politik yang saat ini sehingga perusahaan kita
beroperasi di masyarakat dengan baik, dan kita juga tahu bagaimana bersaing di luar negeri. Kita juga bisa mungkin memiliki sumber daya utama, kita bisa menjual produk kita dengan aman karena kita mengetahui kondisi politik negara kita saat ini. Nah, kita juga bisa menghasilkan produk dengan harga yang bisa dibeli oleh masyarakat. Demikian. Next. Baik, materi yang selanjutnya adalah mengenai lingkungan internal perusahaan. Ya, lingkungan internal yang dimaksud adalah berbagai hal atau pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap organisasi, kebijakan, hingga dunia organisasi. Ya, mungkin bisa di next dulu. Ya, baik, next. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dari lingkungan internal perusahaan. Yang pertama adalah karyawan. Ya, semakin berkembangnya organisasi, maka karyawan dituntut untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Ada kalanya satu posisi dalam organisasi menghendaki klasifikasi pendidikan tertentu, seperti programmer komputer, masyarakat, karyawan untuk menguasai software tertentu. Next. Berikutnya ada manajemen. Dalam menjalankan usahanya, organisasi memerlukan koordinasi atau pengaturan agar sasaran organisasi dapat tercapai. Pengertian manajemen yang terdapat dalam investboard.com, manajemen is a group of individuals who make decision about how a business in a run. Ya, bisa di next. Nah, kemudian ada pemegang saham dan dewan direksi. Pada sebuah perusahaan publik yang besar, pemegang saham ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan melalui hak pemberian suara pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kemudian yang terakhir adalah modal dan peralatan fisik. Organisasi atau perusahaan membutuhkan modal untuk kelangsungan hidupnya. Untuk organisasi yang telah go publik, modal diperoleh dari para penanam saham. Peralatan fisik seperti sarana dan prasarana juga menjadi modal suatu organisasi. Ya, mungkin bisa di next lagi untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Luvinta. Pada Luvinta dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Submateri yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Next. Adapun tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan adalah untuk 1. Memberdayakan dan mempergunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya. Selain itu, hukum ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Hubungan kerja terdiri dari dua macam, yaitu berhubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Mengenai hubungan kerja tersebut diatur di bab 9 pasal 50-60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibentuk antara pengusaha dan pekerja atau buruh haruslah berlandaskan dan sesuai dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan hukum lainnya yang terkait. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Fiska. Baik, selanjutnya hak pekerja. Di dalam menjalankan aktivitas perusahaan, pengusaha mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dari setiap pekerja. Hak pekerja tersebut diantaranya yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Yang kedua, hak untuk mengembangkan kompetensi kerja. Yang ketiga, hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang keempat, hak untuk mendapatkan upah atau penghasilan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dan yang kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Next. Apabila pekerja merasa bahwa hak-haknya yang dilindunginya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut tidak terpenuhi dan diabaikan oleh pengusaha, maka hal tersebut akan dapat menyebabkan perselisihan-perselisihan tertentu antara pengusaha dan pekerja. Jika perselisihan itu terjadi, maka peraturan hukum di Indonesia telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Next. Peraturan terkait ketenagakerjaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Junita. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya peran strategis MSDM pada organisasi. Peran SDM yang strategis dalam memanfaatkan potensi manusia. Banyak pengelola SDM yang masih berpegang teguh pada anggapan bahwa fungsi sumber daya manusia adalah melayani pegawai. Pemahaman ini membuat fungsi SDM menjadi lebih terfokus pada bagaimana melayani pegawai sebagai pelanggan internal dengan cepat dan memuaskan, tanpa melihat sisi strategis sebagai strategis partner bagi perusahaan mewujudkan tujuan perusahaan. Peran strategis SDM berbicara tentang bagaimana mendapatkan, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi SDM yang memiliki perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang strategis bagi perusahaan. Next. Apa yang terbaik bagi karyawan tidak selalu linear dengan yang terbaik bagi perusahaan. Kebijakan yang populer bagi karyawan yang berdampak pada perusahaan menjadi tidak kompetitif, tidak menguntungkan, dan tidak efektif. Justru akan membuat cepat atau lambat perusahaan akan gulung tikar. SDM harus berkinerja tinggi. Alih-alih membantu dalam melayani karyawan, mengelola SDM harus dapat mengembangkan, mendukung, memberi semangat, dan memberdayakan karyawan dalam mengembangkan kemampuannya. Pengelola SDM harus membantu organisasi dengan memanfaatkan potensi karyawan dan menyalurkan ke arah yang benar menuju pencapaian tujuan, visi, misi, dan strategi organisasi. Pola pikir, perspektif, atau sudut pandang ini merupakan titik tolak pengelolaan SDM yang strategis. Pergeseran pemikiran dari peran strategis SDM sebagai penyedia layanan menjadi partner bisnis strategi bagi perusahaan diharapkan dapat meningkatkan peran pengelola SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan. Dengan demikian, konsentrasi pengelola SDM diharapkan menjadi lebih strategis sebagai bidang yang merekrut dan mengembangkan karyawan agar siap mensupport strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa yang akan datang.
Peran strategis SDM ini jika direncanakan dan dilaksanakan secara konsisten akan menjadi daya ungkit untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Afika. Baik, selanjutnya adalah MSDM strategis. Dassler 2000 mendefinisikan manajemen SDM strategis sebagai berikut. Jelaslah bahwa para manajer harus mengaitkan pelaksanaan MSDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan adalah menggerakkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya sebagai disebutkan di atas adalah SDM strategis yang memberikan nilai tambah atau add value sebagai tolak ukur penghasilan bisnis. Kemampuan SDM ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Dengan demikian, dari segi sumber daya, strategi bisnis adalah mendapatkan add value yang maksimum yang dapat mengoptimumkan competitive advantage. Adanya SDM expertise manajemen strategis, strategi manager, dan SDM yang handal yang menyumbangkan dalam menghasilkan add value tersebut merupakan value add perusahaan. Value add adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam mencapai tujuannya, tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti pelatihan, pengembangan, motivasi, dan aspek-aspek lain. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital. Karena itu, peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional, semua menjadi tidak bermakna. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilis oleh perubahan itu sendiri. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi di mana dia berada di dalamnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vanessa. Baik, terima kasih Afika. Materi selanjutnya yaitu keberagaman tenaga kerja. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian. Next. Pengertian keberagaman tenaga kerja adalah perbedaan yang melekat pada diri individu seperti etnis, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, agama, abilitas atau disabilitas, nilai-nilai, etika, kemampuan, kebaikan, dan asal kebangsaan dalam suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Next. Timeline evolusi keberagaman tenaga kerja. Yang pertama, dari tahun 1960 sampai 1970-an, fokus pada pematuhan hukum dan peraturan tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Hak Sipil pemberian kesempatan kerja yang sama. Yang kedua, awal 1980-an, mulai pembaruan golongan minoritas dengan wanita dalam lingkungan perusahaan. Yang ketiga, akhir 1980-an. Konsep keberagaman tenaga kerja meluas dari sebatas pematuhan peraturan hukum menjadi pokok persoalan dalam keberlangsungan perusahaan. Pada waktu ini mulai ada istilah keberagaman tenaga kerja. Yang keempat, akhir 1980 sampai akhir 1990-an. Pengembangan sensitivitas dari objek keragaman sebatas golongan minoritas dan wanita kini mencakup semua individu. Membuat karyawan lebih sadar dan peka terhadap kebutuhan akan perbedaan dan adanya perbedaan itu sendiri. Yang terakhir, New Millennium, tahun 2000-an. Fokus kepada keberagaman dan pembentukan kesuksesan perusahaan, melihat keragaman tenaga kerja sebagai pokok persoalan perusahaan, pentingnya dalam pencapaian kesuksesan, keuntungan, dan pertumbuhan bisnis. Next.
Yang selanjutnya mengenai pentingnya mengelola keberagaman tenaga kerja. Yang pertama pada manajemen people meliputi, yang pertama menggunakan bakat karyawan dengan baik, yang kedua meningkatkan kualitas problem solving team, yang ketiga kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan dari berbagai latar belakang. Yang kedua pada organizational performance meliputi mengurangi pembiayaan yang berhubungan dengan pergantian ketidakhadiran dan tuntutan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan sistem yang fleksibel. Next. Dan yang ketiga, pada strategi meliputi meningkatkan pemahaman pasar yang akan mengarahkan pada keberagaman konsumen. Yang kedua, berpotensi meningkatkan pertumbuhan penjualan dan nilai saham. Dan yang ketiga, sumber daya yang potensial dalam inovasi. Dan yang terakhir, sebagai moral dan etika dalam melaksanakan apa yang benar dan tepat. Next. Selanjutnya, mengenai manfaat dari keberagaman tenaga kerja yang ada dalam perusahaan atau organisasi, di antaranya yang pertama, menciptakan tempat kerja yang inklusif. Merangkul keberagaman di tempat kerja cenderung memberikan suasana tempat kerja yang nyaman dan inklusif, sehingga karyawan dengan berbagai perbedaan yang melekat pada dirinya dapat dihargai dan dihormati dengan perlakuan yang sama, sehingga menciptakan budaya positif bagi perusahaan dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan berbagai pengetahuan atau knowledge sharing, tempat kerja yang mendukung dan keberagaman mampu meningkatkan berbagai pengetahuan yang sangat luas dari latar belakang dan pengalaman karyawan berbeda, pendidikan yang berbeda. Yang terakhir, mengurangi pergantian karyawan atau turnover. Tempat kerja yang memiliki keberagaman karyawan dan dengan kinerja yang baik mampu menurunkan pengurangan karyawan atau turnover, sehingga karyawan merasa dapat dihargai, diterima, dan bertahan lebih lama di tempat kerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Agung. Agung, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah keberagaman yang kita temui di dalam tempat kerja. Dapat kita golongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, surface level diversity. Adalah keragaman dalam hal karakteristik demografis atau biografis, seperti umur, agama, etnis, ras, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, deep level diversity adalah keberagaman dalam hal kepribadian dan nilai-nilai. Mari kita bahas satu persatu mulai dari karakteristik biografi yang terdiri dari umur, jenis kelamin, ras, dan etnis, difabel, dan juga agama. Pertama, kita membahas mengenai umur. Dalam hal persepsi, karyawan senior dilihat secara positif memiliki pengalaman, keputusan, etika kerja, dan komitmen terhadap kualitas. Namun, karyawan senior juga dipandang kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru. Kecenderungan untuk keluar menurun berbanding lurus dengan bertambahnya umur. Karyawan senior cenderung memiliki alternatif pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan karyawan junior. Yang kedua, mengenai jenis kelamin. Hal ini jelas terlihat dalam setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki karyawan yang berbeda jenis kelaminnya. Hal ini juga mempengaruhi dalam kinerjanya dalam perusahaan atau organisasi. Wanita cenderung lebih mudah sepakat dan patuh pada otoritas, sementara laki-laki lebih agresif dan lebih condong memiliki ekspektasi untuk sukses. Dalam hal persepsi, wanita yang sukses dalam area pekerjaan, laki-laki dipandang kurang disukai, lebih berbahaya, dan kurang diidamkan. Yang selanjutnya adalah mengenai ras dan juga etnis. Dalam situasi kerja, individu cenderung mendukung lebih sedikit kolega daripada sesama rasnya dalam evaluasi kinerja, promosi, dan kenaikan gaji. Perbandingan jumlah ras yang tidak seimbang juga mendorong tindakan afirmatif. Yang selanjutnya adalah difabel. Kaum difabel adalah seorang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental yang membatasi satu atau lebih aktivitas hidup utamanya. Dalam situasi kerja, karyawan difabel mendapat evaluasi kinerja cenderung lebih tinggi, namun ekspektasi kinerja terhadap mereka cenderung lebih rendah. Karyawan difabel lebih jarang untuk direkrut. Mereka mendapat rating employability yang lebih rendah. Kolega cenderung enggan bekerja dengan individu dengan difabel mampu belajar, meski tidak ada efeknya terhadap rating kinerja dan juga ekspektasi. Dan yang terakhir adalah agama.
Manajer harus menyadari perbedaan agama dan juga keyakinan pekerjanya, serta memperhatikan hari raya setiap agama tanpa mengistimewakan agama tertentu. Yang kedua adalah mengenai kemampuan dasar atau ability, terdiri atas kemampuan intelektual dan juga kemampuan fisikal. Kemampuan dasar merupakan kapasitas untuk melakukan berbagai tugas atau tindakan dalam pekerjaan. Kemampuan dasar adalah bawaan dari lahir, yang mana setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, sehingga saat bekerja sejauh manapun seorang termotivasi, belum tentu dapat melakukan sesuatu sebaik mereka yang memiliki kelebihannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kemampuan intelektual atau intellectual abilities. Merupakan kemampuan untuk melakukan aktivitas mental seperti berpikir, mencari sebab akibat, dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah kemampuan fisikal atau physical abilities. Merupakan kapasitas untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketepatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Berikut ini kami sampaikan mengenai video yang berkaitan dengan submateri kami, yaitu tentang keberagaman tenaga kerja. Baik, terima kasih untuk sekretaris. Untuk menanggapi argumen-argumen yang sebelumnya sudah disampaikan, untuk seluruh manajer menyampaikan tanggapannya atas argumen sebelumnya. Terima kasih. Ya, silakan pihak pemasaran. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari pihak pemasaran ingin mengusulkan bagaimana untuk kompensasi bagi karyawan yang lembur atau bekerja di luar hari kerja hanya mendapat kompensasi transfer saja karena untuk makanan sendiri telah disediakan oleh perusahaan. Terima kasih. Ya, silakan dari pihak Humas. Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya ingin menanggapi apa yang telah Ibu Aimee bicarakan tentang kompensasi. Minta tolong Mbak. Menurut saya itu sangat merugikan pihak karyawan karena berdasarkan hukum ketenagakerjaan bisa dilihat pengusaha wajib membayar 150 dari upah normal per jamnya pada lembur pertama dan 200% dari upah normal pada lembur selanjutnya. Di video tersebut nampak sekali mengenai keberagaman tenaga kerja dalam perusahaan. Yang pertama adanya perbedaan gender, umur, agama, kemampuan, atau intelektual. Nah, dari perbedaan gender ini terlihat sangat jelas di dalam rapat tersebut dipimpin oleh pemimpin rapat yaitu laki-laki, sekretaris perempuan, dan anggotanya ada yang perempuan dan juga laki-laki di berbagai divisinya. Terus perbedaan umur ini tidak nampak jelas di dalam video tersebut, namun kita yakini bahwasanya di dalam suatu perusahaan pasti adanya perbedaan umur antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah perbedaan agama. Terlihat jelas adanya wanita muslim dan juga non-muslim yang nampak satu frame di dalam video tersebut. Yang selanjutnya kemampuan atau intelektual yang berada di dalam video tersebut dapat ditunjukkan adanya sanggahan dan juga penyampaian argumentasi yang ditujukan kepada pemimpin rapat oleh karyawan-karyawan rapat. Nah, hal tersebutlah yang menjadi keberagaman tenaga kerja yang menjadikan suatu perusahaan ini nampak beragam karena adanya keberagaman tenaga kerja ini. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.